Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah membaca. Kita sampai pada pertemuan kedua. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang konsep membaca. Apa saja materi atau subbab yang akan kita pelajari tentang konsep membaca? Yaitu yang pertama ada hakikat membaca, kemudian ada peranan membaca atau tujuan dari kegiatan membaca itu untuk apa saja. Kemudian ada proses membaca, dan yang terakhir ada teknik membaca. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada hakikat dari membaca atau pengertian membaca menurut beberapa ahli. Ada banyak ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian atau hakikat dari membaca. Yang pertama menurut Klein dan kawan-kawan dalam Rahim 2005, pada bukunya halaman 3, disebutkan bahwa membaca itu merupakan suatu proses. Artinya bahwa dalam kegiatan membaca itu, informasi dan juga pengalaman yang dimiliki oleh pembaca ini memiliki peranan utama dalam memahami suatu makna. Sebagai contoh, kalian yang bukan orang teknik, bukan mahasiswa teknik, kalian akan kesulitan membaca buku-buku dari teknik, apalagi buku-buku teknik yang semester lanjut ya. Pasti kalian akan kesulitan karena kalian tidak memiliki pengalaman tentang itu. Selanjutnya, yang kedua, membaca memiliki sifat strategis. Maksudnya apa? Kok disebut sebagai strategis? Bahwa setiap pembaca yang efektif, mereka akan memiliki strategi tertentu untuk memahami makna dari setiap teks. Misalnya, ingin mencari sebuah makna kata di dalam kamus. Tentu cara yang dilakukan adalah yang pertama, melihat dulu di kamus huruf yang pertama apa, misalnya mencari makna dari kata metabolisme. Metabolisme itu apa sih sebenarnya maknanya? Kita cari yang deretan huruf M, kemudian E, T, dan seterusnya. Akhirnya sampai bertemu dengan sebuah kata itu. Kemudian dicari, oh ternyata metabolisme itu artinya seperti ini. Berbeda dengan ketika kalian membaca sebuah karya sastra seperti cerpen atau novel. Tujuannya kan adalah untuk bersantai, untuk senang-senang ya, untuk refreshing. Kebanyakan kalau membaca novel, membaca cerpen itu untuk refreshing. Maka harus benar-benar menikmati jalan cerita, menikmati bahasa yang digunakan. Jadi setiap teks itu memiliki strategi atau cara membaca yang berbeda-beda. Tergantung dari teksnya apa dan konteksnya untuk apa. Selanjutnya, yang ketiga menurut Klein, membaca memiliki sifat interaktif. Interaktif itu adanya sifat interaktif antara bacaan dan juga orang yang membaca. Sehingga bacaan yang dibaca haruslah mudah untuk dipahami. Sebuah buku sebelum diterbitkan tentu akan ada editor yang ngecek, ya, yang mengecek apakah bahasanya mudah untuk dipahami, apakah ada kesalahan atau tipe penggunaan ejaan dan seterusnya sehingga menimbulkan makna ganda. Itu penting karena membaca itu memiliki sifat interaktif. Jadi bacaan dan juga pembaca harus bersifat interaktif. Harus mudah dipahami bacaannya, sehingga yang membaca pun juga paham tentang informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Gitu. Selanjutnya, menurut Rusiana 1984, bukunya pada halaman 190, disebutkan bahwa membaca sebagai suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam penampilannya secara tertulis. Di sini lebih menekankan bahwa dalam membaca itu informasi yang didapatkan adalah dari bahasa tulis atau tulisan. Berbeda dengan dari suara ya. Kalau dari suara bukan membaca, tetapi disebut kegiatan menyimak. Kalian juga
pada semester ini juga belajar tentang mata kuliah menyimak ya dengan Bu Anwariah. Selanjutnya, menurut pendapat dari Tarigan tahun 2008, disebutkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Jadi di sini Tarigan tahun 2008 ini lebih menjelaskan bahwa membaca itu tujuannya adalah untuk memperoleh pesan dari pembaca, dari penulis maksudnya ya, melalui media kata-kata atau tulisan. Sehingga pernah ada soal ya, kalau kalian pernah dulu waktu SMA atau SMP, pernah disajikan sebuah bacaan, kemudian ada pertanyaan. Maksud penulis dalam bacaan di atas itu apa? Jadi memang membaca itu tujuannya adalah mencari informasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian menurut Harja Sujana dan Damayanti tahun 2003, pada bukunya halaman 40-43 disebutkan banyak sekali ya tentang hakikat membaca. Dimulai dari yang pertama bahwa membaca itu mengamati lambang, maksudnya adalah huruf itu ya, mengamati huruf per huruf, kata per kata. Kemudian selain mengamati ada proses menafsirkan. Apa sih maksudnya? Sehingga kalau kalian tidak memahami kata-kata, misalnya tadi memahami buku atau essay dari mahasiswa teknik akan kesulitan karena kata-kata yang digunakan juga tentu kata-kata teknis, orang teknik ya, bukan orang bahasa, jadi agak sulit untuk memahami. Kemudian juga ada kita mengikuti kata tercetak, baik itu dengan pola linear, logis, atau gramatikal. Kemudian kita menghubungkan kata dengan pengalaman langsung untuk memberi makna terhadap kata tersebut, kemudian membuat kesimpulan, mengingat yang dipelajari pada masa lalu, dan menggabungkan ide-ide baru dengan fakta-fakta yang ada di dalam teks. Sebagai contoh, misalnya kalian membaca informasi tentang tentang wisata di Kota Kediri. Tentu kalian bagi orang Kediri tentu tahu ya, dulu wisata Kediri itu apa saja sih? Oh, sekarang ternyata di bacaan yang baru itu, oh sekarang Kediri sudah mulai banyak taman. Ada hutan yang ada di Brawijaya itu, kemudian ada taman Brantas, taman hijau yang ada di SLJ. Jadi kalian akan membandingkan dengan pengalaman masa lalu. Informasi yang sudah kalian punyai di dalam pikiran kalian dari apa yang sudah kalian ketahui, gitu ya. Kemudian juga dalam membaca itu juga mengetahui hubungan antara lambang dan bunyi, antar kata yang disajikan dalam teks, dan juga membagi perhatian dan sikap pribadi pembaca yang berpengaruh terhadap proses membaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan atau tujuan dari membaca. Menurut Anderson, tahun 2003, disebutkan bahwa reading for details or fact. Membaca untuk memperoleh fakta dan perincian. Sebagai contoh, ketika kalian ingin mencari tahu tentang kronologi sebuah kecelakaan beruntun yang begitu parah, kalian penasaran, akhirnya kalian ketik di Google tentang berita di tribunnews.com atau beritadetik.com, ya biasanya kan ada berita-berita hari ini tentang kecelakaan misalnya. Kalian ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kronologinya, kalian ingin tahu fakta dan perinciannya, berapa jumlah korban, kronologi penyebabnya, dan seterusnya. Jadi tujuan dari membaca salah satunya adalah untuk mencari atau memperoleh fakta dan juga perincian. Yang kedua disebutkan bahwa reading for main ideas, bahwa membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Kita tahu bahwa dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Jadi kalau beberapa paragraf tentu juga ada
beberapa ide pokok. Itu nanti yang akan kita latih pada pertemuan hari ini. Yang ketiga, reading for sequence or organization, bahwa membaca itu untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. Sebagai contoh, kalian ingin tahu struktur dari makalah itu seperti apa sih? Apa saja yang ada di makalah itu? Strukturnya secara urut bagaimana? Karena kalau makalah tidak bisa dibolak-balik ya. Tentu yang pertama dimulai dari halaman judul. Setelah halaman judul, kemudian ada kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi, kemudian kita masuk pada bab 1 pendahuluan, kemudian masuk pada bab 2 ada kajian teori, bab 3 masuk pada metode, bab 4 masuk pada pembahasan. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup isinya apa? Oh, ada simpulan, ada saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Dan yang terakhir lagi ada lampiran-lampiran. Jadi tujuan dari membaca juga salah satunya adalah untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. Baik itu karya ilmiah maupun non-ilmiah. Gitu. Yang keempat, menurut Anderson, bahwa tujuan membaca adalah reading for inference, artinya membaca untuk menyimpulkan. Nah, ini juga yang perlu dilatih bagi mahasiswa bahasa Indonesia, calon guru bahasa Indonesia, karena ketika nanti kalian mengikuti tes, entah itu tes CPNS atau tes ingin menjadi guru honorer pun, biasanya juga ada tesnya. Tesnya adalah kalian disajikan sebuah bacaan, kemudian kalian diminta untuk mencari kesimpulan dari bacaan itu setelah kalian baca. Bukan hanya untuk guru, ketika kalian membelajarkan sebuah materi kepada siswa kalian, kalian juga harus membelajarkan bagaimana cara mencari kesimpulan yang benar dari sebuah bacaan. Jadi ini penting dan akan kita terapkan untuk pertemuan pada hari ini juga. Yang kelima, reading to classify, artinya membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Tentunya ketika dulu kalian duduk di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, kalian sudah belajar beragam macam jenis teks. Ada teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, eksplanasi, biografi, dan masih banyak lagi. Biasanya di sebuah soal kalian akan disajikan sebuah teks pendek ya, cuplikan teks. Kemudian kalian diminta untuk mengklasifikasikan bacaan di atas termasuk dalam teks apa. Kalau narasi tentu bahasanya lebih non ilmiah ya. Cerpen juga begitu. Tetapi kalau eksposisi, bahkan eksposisi juga masih dibagi lagi, ada eksposisi proses, ada eksposisi pertentangan, dan masih banyak lagi. Jadi tujuan dari membaca salah satunya juga untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, reading to evaluate, artinya membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Sebagai contoh, kalian ingin membuat sebuah resensi atau ulasan ya, teks ulasan. Kalian harus membaca buku atau melihat film yang akan diresensi. Tujuannya adalah agar penilaian kita, misalnya tentang kekurangan buku tersebut, tentang kelebihan buku tersebut, itu benar-benar sesuai dengan fakta. Jadi objektif, bukan pendapat subjektif yang tidak ada kebenarannya. Gitu ya. Jadi tujuan dari membaca salah satunya adalah untuk menilai atau mengevaluasi. Selanjutnya yang ketujuh, reading to compare or contrast. Artinya membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Ini nanti kalian akan bertahap juga ketika skripsi ya. Kalian nanti akan mencari pendapat dari beberapa ahli. Misalnya kalian diminta untuk membuat makalah ya. Membuat makalah. Tentu di bab kedua
di bagian landasan teori atau kajian teori, kalian akan diminta untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya, teori sebanyak-banyaknya. Maka kalian yang baik adalah kalian akan membandingkan. Menurut ahli ini, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang diantaranya adalah jenis kelamin, usia, intelijensi. Tetapi menurut pendapat ahli lain bisa berbeda. Jadi tujuan dari membaca ini salah satunya adalah untuk membandingkan atau mempertentangkan. Berbeda dengan pendapat tersebut, ahli ini memiliki pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang. Begitu, ya. Baik, tujuan membaca yang lainnya, yaitu menurut Nur Hadi 2004 disebutkan bahwa membaca juga untuk tujuan studi atau telaah ilmiah. Ini bagi mahasiswa, khususnya juga yang skripsi ya, pasti nanti akan banyak membaca untuk mencari referensi. Kemudian membaca untuk menangkap garis besar bacaan. Membaca untuk menikmati karya sastra, jadi berbeda ya. Tujuannya itu banyak. Membaca untuk mengisi waktu luang tergantung dari minat atau kemenarikan seseorang pada bacaan tertentu. Ada yang suka novel, ada yang suka cerpen. Oh, ternyata ada yang suka baca koran juga di rumah. Jadi berbeda-beda ya tiap orang untuk mengisi waktu luangnya. Membaca untuk mencari keterangan suatu istilah, misalnya untuk mencari sebuah makna di kamus. Jadi itu beragam tujuan dari membaca menurut beberapa ahli. Jadi tergantung pada teksnya apa. Gitu. Kita masuk selanjutnya, yaitu tentang proses membaca. Proses membaca ini ada 3 ya. Yang pertama membaca sebagai proses psikologis. Ini kaitannya dengan kesiapan dan kemampuan membaca seseorang itu dipengaruhi oleh apa saja. Ternyata dari segi psikologis, faktor-faktor psikis seperti motivasi, minat, kemudian latar belakang, sosial ekonomi, kemudian intelijensi dan usia mental, ini berpengaruh pada proses membaca. Sebagai contoh, misalnya kalian yang perempuan. Kalian yang perempuan biasanya lebih menyukai bacaan-bacaan yang tentang romansa, tentang cerpen, tentang persahabatan, tentang cinta, misalnya begitu ya. Tetapi kalau yang laki-laki biasanya lebih suka membaca buku-buku kepahlawanan, kemudian biografi tokoh-tokoh seperti B.J. Habibie, presiden di masa lalu, dan seterusnya. Jadi minat seseorang dalam membaca sebuah bacaan itu juga bisa tergantung pada jenis kelamin juga, latar belakang, intelijensi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa intelijensi yang tinggi, intelijensi yang baik juga kemampuan memahami bacaannya juga lebih mudah atau lebih cepat. Nah, bagi yang merasa intelijensinya kurang atau mungkin kemampuan memahami bacaannya itu kurang, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengasah kemampuan membaca tersebut dengan cara banyak-banyak membaca, maka itu akan meningkatkan pemahaman kita dalam memahami bacaan. Karena dalam membaca pun kita harus, kalau ketika tes ya, misalnya ada tes, kemudian bacaannya panjang-panjang, kan kita membacanya juga harus cepat dan langsung paham gitu. Cara mengasahnya ya dengan membaca, harus membiasakan membaca. Kemudian membaca sebagai proses sensoris, dan ini melibatkan indera, yaitu mata ya. Bagi
mereka yang normal. Tetapi bagi yang tunanetra biasanya mereka diberikan stimulus-stimulus tertentu untuk memahami sebuah bacaan. Semakin baik stimulus seseorang untuk membaca, maka semakin baik pula proses perseptualnya sehingga mampu memahami bacaan dengan baik. Kalian bisa melatih dengan cara misalnya kalian melihat film luar negeri ya, melihat film luar negeri yang berbahasa luar sehingga biasanya ada subtitlenya di bawah itu. Itu biasanya kan cepat berganti gitu ya, subtitlenya cepat berganti ke adegan-adegan selanjutnya. Nah, itu semakin kalian cepat memahami, maka berarti perseptual kalian dalam memahami bacaan itu lebih baik. Tapi kalau kalian seperti ketinggalan gitu ya dengan subtitlenya itu, maka berarti kemampuan kalian dalam proses sensorisnya itu ya jadi kurang baik gitu. Selanjutnya membaca sebagai proses perseptual. Ini berkaitan dengan sensoris itu tadi, jadi saling berkaitan bahwa kesadaran akan rangsangan visual kaitannya yaitu adalah dari segi mata. Kita harus cepat dalam membaca itu harus cepat beralih ke kata-kata selanjutnya. Tetapi dengan fokus juga. Kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata. Jadi kita memilih kata-kata yang umum, kemudian kata-kata yang hanya khusus, kata-kata khusus itu tidak begitu perlu untuk dibaca. Jadi sekilas saja. Klasifikasi lambang-lambang untuk kata-kata yang ada di dalam kelas yang umum, dan identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutnya. Ini adalah membaca sebagai proses perseptual, kaitannya dengan pemahaman makna tadi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang beragam teknik dari membaca. Yang pertama ada baca pilih atau selecting. Pembaca di sini memilih bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan. Sebagai contoh, kalau kalian ingin membeli buku ya, misalnya ke Gramet atau ke Togamas, biasanya kan dibuka ya. Kalian ingin tahu isi dari buku itu membahas apa saja sih? Kan kalian harus cepat. Tidak dibaca mulai dari awal, meruntut, sampai akhir kelamaannya nanti. Jadi kalian akan melakukan selecting atau pilih. Dipilih dulu mulai dari judulnya, kemudian masuk ke daftar isi biasanya. Daftar isi, dengan melihat daftar isi, kalian akan tahu isi buku itu nanti akan membahas apa. Gitu. Jadi itu adalah teknik baca pilih. Kemudian ada baca lompat atau skipping. Jadi di sini pembaca akan menemukan bagian-bagian bacaan yang relevan dengan melompati bagian-bagian yang lain. Membacanya dengan melompat-lompat ya. Bukan gerakannya ya yang melompat, tapi mulai dari sini terus melompat ke selanjutnya, melompat ke bagian selanjutnya. Gitu. Yang ketiga ada baca layap atau skimming. Ini adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Ini berbeda dengan baca pilih dan baca lompat. Kalau baca layap atau skimming ini dibaca semua tapi dengan cara cepat. Lebih bagus ya dibandingkan cuma pilih-pilih atau lompat saja. Kemudian yang terakhir ada baca tatap atau scanning. Ini lebih detail dibandingkan skimming. Artinya membaca dengan cepat, kemudian menemukan bagian yang penting, dan bagian yang penting itu dibaca berulang-ulang untuk memahami. Jadi di antara 4 teknik ini berbeda-beda ya. Kalau untuk memahami bacaan, tentu saja kita pakai yang baca tatap atau scanning. Tetapi kalau membaca tetapi diburu dengan waktu seperti di perpus atau di toko buku tadi ya untuk mengetahui garis besar, kita cukup bisa menggunakan dengan teknik baca pilih atau baca lompat. Selanjutnya cara menentukan informasi fokus menurut Tampu Bolon. Jadi kita harus memahami
unsur yang paling kecil dulu ya, mulai dari kata, kemudian kalimat. Di sebuah kalimat itu ada paragraf. Paragraf yang baik itu seperti apa? Tentunya paragraf yang baik dalam sebuah paragraf itu ada satu ide pokok. Nanti kita akan belajar tentang ini. Kemudian suatu artikel yang baik itu seperti apa? Tentu saja yang juga mengandung pikiran pokok. Bisa dilihat dari judul artikelnya, dan tergambar juga setelah membaca pendahuluan. Karena pendahuluan itu berisi apa sih yang akan kita teliti, mengapa kita meneliti ini, sehingga akan tergambar apa yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Dan juga buku yang baik. Buku yang baik itu tentu mengandung pikiran pokok dan jabarannya. Kalau buku yang tidak baik, kalian akan bingung ini maksudnya apa? Apa sih yang dibahas kok membingungkan? Itu tidak ada pikiran pokoknya. Dan buku yang baik itu tergambar dalam judul bukunya, kemudian judul bab, kemudian subbabnya yang ada di daftar isi itu semua akan tergambar. Selanjutnya, ini adalah sebuah latihan untuk mengetahui ide pokok. Ini ada sebuah paragraf, bisa kalian baca dan kalian pahami. 2 buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi dan seterusnya, sampai beberapa kalimat ke bawah. Nah, cara menentukan kalimat topik itu bagaimana? Kita harus tahu dulu, paragraf ini masuk paragraf apa. Masih ingat ya, waktu SMA ini pasti sudah diajarkan, bahwa ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal. Kalau kita lihat sekilas, bisa tampak bahwa paragraf ini masuk dalam paragraf deduktif. Kalimat utamanya di awal, tampak dari kalimat kedua ini ada kata itu. Kedua pengukuran waktu itu, berarti di sini masih menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Kalimat utama dulu, ada di awal, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat topiknya seperti ini? Yang ada di slide, yang ada di tabel, bisa dilihat. Kalimat topik itu utuh. Satu kalimat utuh yang ada di paragraf 1 ini merupakan kalimat topik. Kemudian pikiran pokoknya apa? Pikiran pokok itu ya bagian yang penting dari kalimat topik. Jadi disederhanakan lagi, diambil intinya saja. Dan di sini ada satuan waktu ialah hari dan tahun. Ini adalah pikiran pokoknya. Begitu juga dengan kalimat jabaran atau penjelas. Ini adalah kalimat utuh pada setiap kalimat penjelas yang ada di paragraf 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pikiran jabaran atau penjelas ini adalah inti yang diambil dari kalimat jabaran. Jadi, kalimat jabaran 1 misalnya ini, pikiran jabarannya ini. Kalimat jabaran kedua, maka pikiran jabarannya yang kedua ini, dan seterusnya. Nah, itu caranya untuk mengetahui kalimat pokok. Ini adalah sebuah contoh dan nanti kalian bisa terapkan di tugas kuis. Jadi nanti ada kuis, harap untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan melihat contoh ini. Supaya kalian juga belajar bagaimana mencari kalimat topik atau dan juga pikiran pokok yang ada di sebuah teks atau bacaan. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit materi secara umum ya tentang konsep membaca. Mulai sekarang banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah belajar, membaca buku-buku yang bermanfaat atau bacaan bisa dari internet, artikel-artikel yang bermanfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan sensoris
yang tadi saya jelaskan dan juga perseptual, supaya nanti ketika dibutuhkan, baik itu kalian mengikuti tes, atau mungkin kalian nanti mengajarkan kepada kalian sebagai calon guru, mengajarkan kepada siswa-siswanya tentang membaca, tentang sebuah kesimpulan, tentang bagaimana mencari ide pokok, tentang bagaimana rangkuman yang baik, kalian akan mudah untuk menyampaikannya. Keluarlah dari zona nyaman dan majulah untuk meraih mimpi indah. Baik, demikian saya akhiri untuk materi pada pertemuan kedua ini. Silakan dikerjakan kuisnya dan juga diskusi yang ada di forum. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.